Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita bakal ngobrolin soal filsafat. Eits, jangan langsung bayangin pemikir-pemikir kuno berjanggut yang ngomongnya susah ya. Bukan itu. Ini tuh soal pertanyaan-pertanyaan besar yang sadar atau enggak kita semua pernah tanyakan ke diri sendiri. Dan ya, tentang serunya seni mencari jawaban. Oke, jadi dari mana sih sebetulnya filsafat itu dimulai? Percaya atau enggak, ini bukan dari ruang kelas atau buku-buku tebal loh. Filsafat itu lahir dari dalam diri kita sendiri. Dari rasa penasaran, dari kemampuan kita buat mikir dan ya hasrat buat mencari tahu. Itulah kan sumbernya semua ilmu pengetahuan. Seringnya semuanya itu berawal dari pertanyaan yang kelihatannya simpel banget. Kita ini asalnya dari mana sih? Hayo ngaku, siapa yang pernah diam, bengong, terus tiba-tiba kepikiran hal ini? Nah, itu dia titik awalnya. Dan biasanya, nggak lama setelah itu muncul lagi pertanyaan lanjutannya. Terus, ngapain kita di sini? Tujuannya apa? Nah, pertanyaan-pertanyaan raksasa kayak gini nih, yang bikin kita nggak puas sama jawaban yang gampang-gampang aja, inilah inti dari aktivitas berfilosofat. Dorongan buat terus bertanya ini tuh fundamental banget buat kita sebagai manusia. Saking pentingnya, sampai kita kasih nama khusus. Oke, sekarang yuk kita bedah. Apa sih sebetulnya arti kata filsafat itu? Kalau menurut definisinya, filsafat itu adalah upaya buat ngelihat gambaran besarnya, tapi secara sistematis. Jadi ini bukan sekedar melamun ya, ini proses mikir yang dalam, yang terstruktur, tentang apa aja. Mau itu yang kelihatan atau nggak kelihatan, pokoknya sejalu yang bisa dijangkau sama akal kita. Dan asal katanya sendiri nih, ini keren banget deh. Dari bahasa Yunani, philosophia. Philo itu artinya cinta. Terus, sophia itu kebijaksanaan. Jadi kalau digabung, cinta, kebijaksanaan. Simpel kan? Seorang filsuf itu, ya pada dasarnya adalah seorang pecinta kebijaksanaan. Ada analogi yang pas banget buat ngegambarin perannya. Coba bayangin deh, semua ilmu pengetahuan yang kita punya, sains, matematika, sejarah, itu kayak gedung pencakar langit yang megah. Nah, filsafat itu fondasinya. Bagian yang mungkin gak kelihatan, tapi justru itulah yang bikin gedungnya bisa berdiri kokoh. Filsafat itu dasar dari cara kita ngertiin dunia. Oke, sekarang kita coba time travel sedikit yuk. Kita mundur ke masa lalu buat lihat gimana sih tradisi mikir kayak gini dimulai. Kita bakal kenalan sama para pionir di Yunani kuno, orang-orang pertama yang nyoba jawab pertanyaan besar, tapi bedanya mereka pakai akal, bukan lagi pakai cerita dewa-dewi atau mitos. Nah, di sini kita bisa lihat evolusinya. Keren banget. Awalnya di abad ke-6 sebelum Masehi ada Thales. Dia ini fokusnya ke alam semesta. Terus, maju satu abad, ada Socrates. Wah, dia ini yang ngubah permainan. Fokusnya geser ke manusia. Habis itu muridnya, Plato, ngajak kita mikirin dunia ide. Dan terakhir, Aristoteles. Dia yang rapiin semuanya. Nyusun semua pengetahuan ini jadi lebih sistematis. Oke, kita bahas Thales dulu. Gagasannya dia itu gini. Arche atau zat dasar alam semesta itu adalah air. Mungkin sekarang kedengarannya simpel banget ya. Hah, air doang. Tapi coba bayangin di zaman itu, ini tuh revolusioner. Untuk pertama kalinya ada orang yang mencoba jelasin dunia pakai logika, pakai akal, bukan lagi pakai cerita-cerita mitos. Lanjut ke Socrates. Nah, metodenya dia ini jenius banget. Dia tuh nggak pernah ngasih jawaban langsung. Sama sekali. Malah, dia terus-terusan nanya. Dia ngibaratkan dirinya kayak bidan, tapi bukan buat bayi, melainkan buat ide. Dia bantu orang lain ngelahirin pemahaman yang sebenarnya udah ada di dalam diri mereka sendiri. Keren kan? Terus, Plato, muridnya Socrates. Dia punya gagasan yang radikal banget pada masanya. Kata dia, realitas itu ada dua. Pertama, dunia fisik yang kita lihat dan kita sentuh ini, yang terus berubah dan gak ada yang sempurna. Tapi, di atas sana ada dunia idea. Dunia yang isinya bentuk-bentuk sempurna dan abadi. Dan kita cuma bisa nyampe ke sana pakai pikiran kita. Nah, dari para pemikir awal ini, akhirnya muncullah berbagai mazhab atau aliran-aliran pemikiran. Dan salah satu perdebatan paling dasar, paling inti dalam sejarah filsafat, itu ya ini. Pengetahuan sejati itu datangnya dari mana sih? Apakah dari dalam pikiran kita sendiri, atau dari pengalaman kita di dunia luar? Jadi di sini ada kayak dua kubu besar gitu. Tim pertama, kaum rasionalis. Jagoannya René Descartes. Mereka percaya kalau semua pengetahuan sejati itu sumbernya dari akal kita. Di seberangnya ada tim empiris.
tokohnya John Locke. Mereka bilang, enggak, semua pengetahuan itu datang dari pengalaman. Bagi mereka, otak kita pas lahir itu kayak kertas putih kosong, belum ada isinya. Nah, ini dia kalimat saktinya Descartes, puncak pemikiran rasionalisme. Cogito ergo sum. Aku berpikir, maka aku ada. Logikanya gini, dia coba ragukan segalanya. Dia ragu sama matanya, telinganya, bahkan dunia di sekelilingnya. Tapi ada satu hal yang nggak bisa dia ragukan, yaitu fakta bahwa dia sedang meragu. Dia sedang berpikir. Nah, kalau dia bisa berpikir, berarti dia pasti ada kan? Inilah satu-satunya kebenaran yang nggak bisa diganggu-gugat menurut dia. Oke, kita udah jalan-jalan ke Yunani kuno, udah ngomongin teori-teori yang berat. Mungkin kalian nanya, terus apa gunanya buat gue sekarang? Nah, ini bagian pentingnya. Karena filsafat itu bukan cuma pelajaran abstrak di kampus. Ini tuh seperangkat alat yang praktis banget buat ngejalanin hidup. Kita bisa ngelihat filsafat sebagai 3 hal. Pertama, sebagai cara hidup atau panduan hidup. Mirip-mirip kayak Pancasila yang jadi falsafah bangsa kita. Kedua, ini adalah metode. Cara buat kita mikir lebih jernih dan kritis. Dan ketiga, ini alat analisis. Alat buat kita ngebongkar makna di balik omongan-omongan yang kita dengar dan ucapkan setiap hari. Dan ini ada satu contoh nyata yang kuat banget. Coba bayangkan, ada seorang perempuan muda, calon suaminya meninggal karena kecelakaan. Tentu hancur banget kan? Tapi alih-alih cuma tenggelam dalam kesedihan, pola pikir filosofis bantu dia buat ambil langkah mundur sejenak. Dia bisa hadapi tragedi ini dengan lebih dewasa, dengan kontrol, dengan bertanya, kenapa ini terjadi, apa maknanya, dan gimana cara ngelihat masalah ini dari semua sudut. Ini bukan berarti nggak sedih ya, tapi ini tentang cara mengelola tragedi itu. Jadi, gimana caranya kita mulai? Nah, metode berpikir ala Descartes ini bisa jadi panduan praktis buat kita. Ada langkah-langkahnya. Pertama, sadari dulu kalau ada masalah. Kedua, jangan langsung percaya. Berani ragukan asumsi-asumsi yang ada. Terus, cek solusi-solusi yang pernah ada sebelumnya, uji hipotesis kamu, lihat konsekuensinya, baru deh tarik kesimpulan. Ini kayak kerangka berpikir yang bisa kita pakai kapan aja, buat masalah apa aja. Pada akhirnya, bolanya kembali ke kalian. Coba deh, sambil menjalanin hari-hari kalian yang sibuk, berhenti sejenak dan perhatikan. Di balik semua kerjaan dan rutinitas itu, pertanyaan filosofis apa sih yang sebenarnya lagi kalian hadapi hari ini? Karena perjalanan untuk mencintai kebijaksanaan, ya dimulainya dari situ.